Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo history lover semua, kembali lagi bersama saya di kelas sejarah bersama Sami. Kali ini saya akan membahas tentang perang-perang terbesar yang pernah terjadi di Indonesia. Memang kita tidak suka dengan perang, tapi perang ini kita lakukan demi memperoleh kemerdekaan, demi bangsa dan negara kita. Di video kali ini Sami telah merangkum 5 perang. Mau tahu apa aja? Disimak videonya. Yang kelima adalah penyerangan Batavia. Penyerangan Batavia adalah serangan Mataram ke Batavia. Waktu itu Batavia dikuasai oleh VOC. Penyerangan terjadi sebanyak 2 kali. Yang pertama terjadi tahun 1628 dan yang kedua pada tahun 1629. Serangan pertama Mataram menggunakan 10.000 pasukan melakukan serangan ke benteng-benteng VOC. Tapi mau dikata apa? Kurangnya makanan menjadi penyebab gagalnya serangan ini. Oleh VOC ditemukan 744 mayat tentara Mataram dan sebagian besar tanpa kepala. Belajar dari kesalahan penyerangan pertama, Mataram mendirikan lumbung-lumbung rahasia di Kerawang dan Cirebon. Tapi sayang seribu sayang, mata-mata VOC berhasil menemukannya dan memusnahkan semuanya. Gara-gara kurangnya perbekalan, ditambah lagi wabah malaria, saat pasukan Mataram sampai, sudah dalam kondisi yang amat lemah. Akhirnya penyerangan ini pun gagal lagi. Tapi walaupun gagal, masih ada lah sisi positifnya. Pasukan Mataram berhasil mencemari sungai Ciliwung dan mengakibatkan wabah kolera yang melanda Batavia, sehingga Gubernur Jenderal J.P. Kun mati akibat wabah ini. Yang keempat, Perang Jawa. Perang Jawa atau sering kita sebut Perang Diponegoro memang satu perang yang amat dahsyat. Perang yang dikobarkan Pangeran Diponegoro dari tahun 1825 sampai 1830 berhasil membuat Belanda bangkrut. Bangkrut loh, Belanda yang sudah canggih itu bisa bangkrut sama Pangeran Diponegoro. Awalnya Pangeran Diponegoro ini kesel banget sama Belanda karena Belanda ini nindas rakyat. Rakyat bener-bener menderita. Apalagi waktu makam leluhur Pangeran Diponegoro dipatok, amarah Pangeran Diponegoro memuncak dan Pangeran Diponegoro pun mengobarkan perang Jawa. Perang pun berkobar dan Belanda gak bisa nangkep Pangeran Diponegoro. Dan seperti biasalah, Belanda bermain licik, ngajak Pangeran Diponegoro berunding, tapi akhirnya malah ditangkap. Karena gak sepakat, Pangeran Diponegoro pun diasingkan ke Manado dan dipindahkan ke Makassar. Sampai pada tahun 1855 Pangeran Diponegoro wafat. Dan history lover tahu berapa korban perang Jawa? Korban perang Jawa adalah 200.000 jiwa. 15.000 diantaranya dari pihak Belanda. Yang ketiga adalah peristiwa Bandung Lautan Api. Peristiwa Bandung Lautan Api adalah kebakaran besar di Bandung. Jadi dalam waktu hanya sekitar 7 jam 200.000 rakyat Bandung meninggalkan kota Bandung dan membakar rumah mereka. Rumah-rumah tersebut dibakar untuk mencegah Sekutu dan Nika menjadikan Bandung sebagai markas strategis dalam perang kemerdekaan. Yang kedua adalah serangan umum 1 Maret. Serangan umum 1 Maret adalah serangan TNI ke Yogyakarta. TNI mampu memberikan perlawanan sengit terhadap Belanda. Padahal persenjataan Indonesia masih kalah jauh dengan Belanda. Di tanggal 1 Maret dini hari, serangan besar-besaran serentak dengan fokus serangan adalah ibu kota Republik Yogyakarta. Serangan ini melibatkan Jenderal Sudirman yang sebelumnya telah melakukan strategi gerilya dalam melawan Belanda. Walaupun pada akhirnya Belanda dapat merebut kembali Yogyakarta, tapi serangan ini menunjukkan kepada dunia bahwa TNI masih ada dan Republik Indonesia masih ada. Yang pertama, Pertempuran Surabaya. Pertempuran Surabaya atau Pertempuran 10 November
adalah pertempuran antara tentara serta laskar-laskar pro kemerdekaan melawan tentara Inggris. Tentara Inggris saat datang juga membawa orang-orang Belanda yang menjadi salah satu pokok permasalahannya. Semakin hari keadaan semakin memanas. Sampai pada tanggal 30 Oktober, Brigadir Jenderal Malabi, pemimpin militer Inggris, mati. Karena kematian Jenderal Malabi, Inggris mengeluarkan ultimatum bahwasanya semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan di atas. Batas ultimatum adalah jam 6 pagi pada tanggal 10 November. Rakyat Surabaya enggan untuk tunduk. Mereka bertempur dengan slogan merdeka atau mati. Masyarakat Surabaya terus berjuang. Dalam pertempuran berdarah itu setidaknya 6.000 sampai 16.000 pejuang dari pihak Indonesia tewas dan 200.000 rakyat sipil mengungsi. Kalau korban dari pihak Inggris kira-kira 600 sampai 2.000 orang. Nah, sekian dulu videonya History Lover. Jangan lupa di like, comment, subscribe, juga di share. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam History Lover.